Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destri Supriyani SPD. Saya mengajar di SMP Negeri 4 Laura, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023, program studi Pendidikan IPA di LPTK Universitas Pendidikan Ganesha dengan nomor peserta 2015032600490. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 4 Laura pada hari ini, Selasa, tanggal 15 Agustus tahun 2023. Berikut video praktek pembelajaran saya. Baik, selamat pagi. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat luar biasa. Sudah sarapan? Sudah. Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu minta satu orang untuk memimpin doa. Silakan. Angela untuk memimpin doa. Sebelum kita berdoa, izinkan saya membawa doa secara agama Islam. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam surga, terima kasih atas pernyataan-Mu dari pagi hingga pada saat hari ini. Hingga pada saat hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan memulai aktivitas belajar kami. Tuntun dan sertai kami agar kami bisa mengerti dan pahami apa yang Ibu berikan dan apa yang Ibu berikan kepada kami. Ya Tuhan, hanya Indra sikat, ampuni setiap salah dan dosa dan pelanggaran yang kami perbuat. Di dalam nama Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Amin. Baik, terima kasih. Ella, siapa yang sudah masuk hari ini? Mari semua yang ada semua. Oke, baik. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, coba kasih lurus bangkunya ya. Luruskan bangkunya. Kemudian apakah masih ada sampah tidak di sekitarnya? Kalau ada sampah, silakan dipungut supaya dibawa aja ya. Ya, siapkan bukunya. Ya, naikkan bukunya, siapkan meja di depan, penanya. Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Oke, baik. Ya. Ya. Ibu mau kamu tahu dulu apa kira-kira gambaran materi yang akan kita pelajari hari ini. Ada yang bisa jawab ini gambar apa, angkat tangan, baru jawab, ibu duduk, baru jawab. Ada yang bisa menjawab ini gambar apa? Baik, silakan Eren. Gambar yang pertama itu seperti contoh sabun narkoba. Sabu-sabu. Ya. Yang kedua, orang yang ditangkap karena mengkonsumsi narkoba secara berlebihan. Orang yang ditangkap karena mengkonsumsi narkoba secara berlebihan. Baik, bagus Eren. Kemudian selanjutnya, selain Eren, ada yang bisa jawab ini gambar apa? Saya Bu, Ya, silakan Elin. seperti jenis-jenis narkoba, Iya. seperti rokok, alkohol, kopi, dan suntik dan yang lain-lain. Iya, bagus Elin. Tepuk tangan buat Elin. Gambar berikutnya lagi. Selain Eren dan Elin, siapa yang bisa jawab ini gambar apa? Ayo. Saya Bu, Ya, baik Indah, silakan. orang yang gemuk tahun 2000 jadi
2004 jadi kurus. Jadi kurus. Gara-gara apa kira-kira menurut Indah? Karena mengkonsumsi narkoba. mengkonsumsi narkoba. Oke, bisa jadi. Ya. Berikutnya lagi, terakhir. Siapa yang bisa jawab selain Erin, Erin dan Indah? Baik, yang keempat, siapa yang bisa jawab gambar apa nih? Saya Bu. Ya, silakan Yulita. Kumpulan orang-orang yang mengonsumsi narkoba telah dipenjarakan. Oh iya, bagus Yulita. Kumpulan orang-orang yang mengkonsumsi narkoba sehingga dipenjara. Setidaknya ada gambaran untuk materi yang akan kita pelajari hari ini ya. Baik. Minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Nah, kamu sudah tahu apa saja itu zat adiktif dan jenis-jenisnya. Apa saja zat adiktif? Angkat tangan. Saya Ibu, Ya, Eren lagi. Silakan Eren. seperti alkohol, Iya. rokok, Rokok, obat tidur, obat tidur, kopi, narkoba, dan lain sebagainya. Bagus Eren ya. Kemudian minggu lalu juga kita belajar tentang jenis-jenis zat adiktif. Ada yang sudah disebutkan sama Eren tadi. Apa saja? Ada narkotika, psikotropika, dan Zat adiktif lainnya. adiktif lainnya itu seperti apa? Kopi, alkohol, rokok, obat tidur. Itu contoh jenis-jenis zat adiktif Lainnya. Sudah ingat ya? Sudah. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi yang minggu lalu tentang apa? Dampak dari zat adiktif terhadap kesehatan kita. Dampak kita menggunakan zat adiktif bagi kesehatan kita itu apa? Itu akan kita pelajari. Kemudian yang kedua, upaya pencegahan dari bahaya narkoba. Apa bahaya zat adiktif bagi kesehatan kita dan bagaimana upaya kita mencegah diri supaya tidak terpengaruh dengan narkoba. Paham ya? Paham. Jadi apa saja kegiatan pembelajaran kita hari ini? Yang kamu lakukan adalah yang pertama kita akan pretest ya, untuk melihat kemampuan awal, kemudian mengamati video, mengidentifikasi masalah dan merumuskan masalah serta merumuskan hipotesisnya. Terus membentuk kelompok, berdiskusi tentang masalah yang akan dicari solusinya. Kemudian nanti ibu akan bagikan LKPD ke masing-masing kelompok. Dari LKPD itu kalian bagi tugasnya. Kemudian diskusi. Kamu diskusi juga setelah mencari, kamu lakukan diskusi juga dengan kelompoknya untuk mencarikan solusi masalah yang dituliskan di atas. Kemudian di akhir nanti kita proses lagi ya. Kita proses lagi untuk melihat apa? Oh, tadi di awal pretest melihat kemampuan awal, di proses untuk melihat bagaimana meningkatnya pemahaman kamu yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Ya. Apa tujuan pembelajaran hari ini anak-anak? Kamu bisa menganalisis dampak penggunaan zat adiktif bagi kesehatan kita. Kemudian yang kedua, kamu bisa mengetahui upaya-upaya apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah diri kita dari bahaya narkoba. Penilaian yang akan ibu lakukan untuk proses pembelajaran hari ini. Ada 3 jenis penilaian. Pertama, keterampilan. Bagaimana kamu berdiskusi di kelompok, bagaimana kamu presentasi di depan, kemudian sikap, bagaimana kamu bersikap, disiplin, jujur, atau ingin mencari tahu, ya. Kemudian bagaimana kamu menjawab soal pretest, post-test, dan LKPD untuk menilai pengetahuannya, ya.
Google-nya link berikut untuk masuk di Google Drive-nya. Silakan. Silakan masuk ke linknya. Ya, masukkan nama, kelas, ya, tanggal hari ini, dan dijawab soal pilihan gandanya ya. Sudah masuk semua? Bisa. Ya. Sudah semua? Sudah. Oke, baik. Cek dulu di bukunya. Wah, hasilnya ada beberapa siswa yang masih banyak salah ya. Jadi untuk yang masih kurang nilainya diperhatikan pembelajaran hari ini ya, supaya nanti nilai positifnya Meningkat. Selanjutnya, ya silakan simpan HP-nya dulu di pojok di depannya masing-masing. Nah, setelah kita pretest, siapkan bukunya sama pena di atas meja masing-masing. Simak video berikut dan cari masalahnya apa. Ya. Siap untuk simak video? Siap. Perhatikan ke depan ya. Saya dari awal pertama minuman keras, saya dari SMP saya udah kenal minuman keras. Pergaulan pada umur 9 saya baru minum sampai sekarang. Dampak pertama yang saya rasain anaknya keluarga. Saya kecil jauh dari orang tua laki. Dan sekarang saya ngerasa kayak saya kan, ya itu sih dampaknya kayak anak aja. Namun ya maaf semuanya, saya menjanji nggak akan saya menjanji. Walaupun anak nggak tahu saya lagi dari sini, namanya saya kerja. Janji pada nggak pernah menjanji. Bekerja, cari nafkah apa untuk mengambil keluarga saya. Tekad saya kalau dari sini berpindah ke rumah. Baik,
Sudah ya? Kira-kira menurut kamu apa masalah yang ada di video ini? Secara umum, ayo. Apa masalah yang ada di video ini? Ayo. Jauh dari keluarga. Jauh dari keluarga, yang lain. Mengkonsumsi narkoba. Masalahnya apa? Kalau jauh dari keluarga itu akibat. Masalahnya masalah yang menyebabkan dia masuk ke tempat itu apa masalahnya? Mengkonsumsi narkoba. Masalah. Ya, jadi masalah-masalah tadi yang sudah kamu simak di video yang sudah kamu tulis di buku sudah disiapkan? Sudah. Ya, nanti masalah itu kamu diskusikan di kelompokmu ya. Oke, kita lanjut. Silakan masuk di kelompoknya masing-masing. Kamu teman ini. Ini bedanya nih, kan? Ya. Baik, ini buku paketnya sebagai referensi kamu mencari bahan-bahan untuk cari informasi ya, selain dari internet di HP. Paketnya berikut paketnya. Sudah terima LKPD semua? Sudah. Nah, perhatikan LKPD-nya. Di bagian atas ada identitas. Jadi hari, tanggal hari ini, kemudian tulis nama kelompoknya, kelas, ya. Baca tujuannya, tujuan belajar kita hari ini, tujuan di LKPD ini apa? Dibaca, menganalisis dampak penyalahgunaan zat adiktif bagi kesehatan serta upaya pencegahan diri dari bahaya narkoba. Baca petunjuk umumnya. Peserta didik berkelompok 4-5 orang. Setiap kelompok mendapatkan 1 atau 2 LKPD. Kemudian peserta didik bebas mencari tahu sendiri dari berbagai sumber untuk mencari informasi yang berkaitan dengan materi yang dipelajari hari ini. Jadi bebas cari di buku atau cari di HP ya. Kemudian dikerjakan secara berkelompok, tapi hasil diskusinya harus ditulis di buku tulis masing-masing ya. Kemudian menjawab LKPD sesuai petunjuk yang disediakan, kemudian membuat karya tulis sederhana tentang upaya pencegahan diri dari bahaya narkoba. Sampai sini ada pertanyaan tentang LKPD-nya? Sudah ya? Sudah. Ya, nanti sambil berjalannya waktu, Ibu juga sambil memberi bimbingan kepada masing-masing kelompok. Silakan dikerjakan. Ibu sambil melihat aktivitas kerja kamu, Ibu akan lakukan penilaian ya. Iya, Bu. Masuk keterampilan sikap dan keterampilan dan penilaian keterampilan kamu di dalam kelompok ya. Gimana, ada yang kurang dipahami? Sambil Ibu jelaskan, sambil Ibu bisa ya? Apa ada masalah? Ini Ibu mau kasih tahu bahwa
Sudah selesai mengisi AKPD dan membuat karya tulisnya? Sudah. Oke, baik. Sekarang kumpulkan dulu tabletnya, HP-nya yang bawa HP disimpan, paketnya diamankan dulu ya, disimpan dulu. Kita masuk di sesi presentasi ya. Yang silakan dirapikan mejanya dulu supaya enak sekaliannya. Kelompok yang maju pertama silakan kelompok 1. Rapikan mejanya dulu, buku paketnya disimpan dulu di depan. Di kelompok 2 bukunya simpan. Ya, ingat yang kelompok lain silakan siapkan pertanyaannya ya. Sudah siap pertanyaannya? Sudah. Baik, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan. Suaranya lebih besar. Terima kasih atas waktu dan kesempatan diberikan kepada kami kelompok 1. Saya mempersilakan teman saya untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Identifikasi masalah. Dari video yang telah disimak sebelumnya, tuliskan masalah dalam bentuk kalimat tanya yang ingin dipecahkan bersama kelompokmu. Yang pertama, apa dampak penggunaan narkoba bagi kesehatan? Merumuskan masalah. Buatlah rumusan masalah berdasarkan hasil identifikasi masalah. Di sini kami ambil dari identifikasi masalah, yaitu dampak penggunaan narkoba bagi kesehatan. Membuat hipotesis atau dugaan sementara. Dugaan sementara kami adalah orang yang terkena narkoba biasanya terkadang mengalami kecanduan dan depresi akibat dijauhi keluarga. Hasil pengamatan dan penelusuran studi literatur. Berdasarkan hasil pengamatan dan penelusuran studi literatur, penyalahgunaan penggunaan zat adiktif bagi kesehatan dapat penggunaan heroin, morfin, atau rokok, narkoba, dan sebagainya dalam jangka pendek dapat menghilangkan rasa nyeri. Hasil pengamatan dan penelusuran studi literatur. Berdasarkan hasil pengamatan dan penelusuran studi literatur, penyalahgunaan penggunaan zat adiktif bagi kesehatan dapat penggunaan heroin, morfin, atau rokok, narkoba, dan sebagainya dalam jangka pendek dapat menghilangkan rasa nyeri, ketegangan berkurang, rasa nyaman, diikuti perasaan seperti mimpi dan mengantuk, sembelit, gangguan siklus menstruasi, dan hipotensi. Bahkan, jika dalam penggunaannya menggunakan jarum suntik yang tidak steril, maka berisiko tertular berbagai jenis penyakit berbahaya seperti hepatitis dan HIV atau AIDS. Pembahasan. Berdasarkan studi literatur yang kami lakukan, bahwa penyalahgunaan penggunaan zat adiktif bagi kesehatan dapat mengakibatkan muntah, mual, rasa takut, serta gangguan kecemasan yang terdiri dalam dosis berlebihan apabila pemakai menggunakannya secara berlebihan dan tidak teratur. Berikut kami akan memaparkan hasil karya tulis sederhana kami. Upaya pencegahan diri dari bahaya narkoba. Narkoba merupakan ancaman serius bagi generasi muda. Sebagai siswa, kita memiliki tanggung jawab yang besar untuk melindungi diri sendiri dan teman-teman dari godaan narkoba. Berikut beberapa upaya pencegahan yang dapat kita lakukan untuk menjauhkan diri dari bahaya narkoba. Yang pertama, mengenal dan menilai diri sendiri. Mengenal dan menilai diri sendiri berarti menyadari akan kelemahan dan kekuatan. Yang kedua, meningkatkan harga diri. Harga diri adalah suatu suara hati yang menunjukkan bahwa kita adalah seorang yang istimewa dan berharga. Yang ketiga, meningkatkan rasa percaya diri. Percaya diri adalah gambaran keyakinan, keberanian, cara pandang,
pemikiran dan perasaan tentang dirinya sendiri dalam menghadapi suatu permasalahan. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Demikian dari hasil presentasi kami. Dari teman-teman ada yang mau bertanya? Silahkan Bu. Oke, silakan Desi. Apa dampak jangka panjang penggunaan zat adiktif terhadap sistem pernapasan? Apa dampak jangka panjang penggunaan zat adiktif terhadap sistem pernapasan kita? Siapa yang mau jawab? Oh, Nanda ya, silakan Nanda. Penggunaan zat adiktif seperti tembakau dapat menyebabkan kerusakan paru-paru, peningkatan risiko kanker paru-paru, bronkitis kronis, dan penyakit paru-paru atau PPOK. Iya. Jadi kalau mengkonsumsi tembakau bisa mengakibatkan kerusakan paru-paru ya. Bisa orang yang merokok. Baik, kelompok lain ada yang ingin bertanya lagi? Saya Bu, ya silakan nama. Nona, silakan Nona. Bagaimana penggunaan narkoba dampak mempengaruhi sistem saraf pusat? Oh, bagaimana penggunaan narkoba dapat mempengaruhi sistem saraf pusat atau otak ya? Siapa yang ingin jawab? Nanda lagi? Ya, silakan Nanda. Penggunaan narkoba dapat mengganggu fungsi normal sistem saraf pusat, mengganggu keseimbangan kimia otak, dan menyebabkan gangguan mental seperti depresi, kecemasan, dan gangguan tidur. Ya, dapat menyebabkan gangguan otak, depresi, dan gangguan Tidur. Tepuk tangan untuk Demikian presentasi kami, sekian dan terima kasih. baik. 3 kelompok sudah maju. Coba kita beri aplaus dulu buat 3 kelompok yang Ibu akan evaluasi tadi dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Tadi sudah sangat baik sekali ya, baik dari presentasinya, hasil karya tulisnya, sudah memaparkan semua tentang dampak negatif bagi kesehatan kita tentang penggunaan narkoba, penggunaan psikotropika maupun zat adiktif lainnya. Kemudian juga sudah baik sekali dalam memaparkan upaya-upaya pencegahan diri dari bahaya narkoba. Sekarang kita simpulkan bersama-sama. Apa saja dampak penggunaan zat adiktif bagi kesehatan kita? Yang pertama, dampak penggunaan narkotika seperti heroin, morfin, opium, kodein dalam jangka pendek dapat menyebabkan rasa nyeri dan itu kalau digunakan dalam jangka pendek. Jadi kayak mabuk, setengah mabuk ya. Nah, tapi kalau digunakan jangka panjang bisa menyebabkan ketergantungan dan dapat membuat meninggal ya. Bisa membuat nyawa melayang ya. Terus bisa menyebabkan sembelit, gangguan siklus menstruasi, impotensi, bahkan bisa menyebabkan berisiko tertular penyakit HIV, AIDS, dan hepatitis. Kemudian untuk upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk menghindari diri dari narkoba, tadi sudah dipaparkan juga oleh teman-teman. Mengenal diri, menilai diri, kemudian rasa harga diri, rasa percaya diri, ya. Kemudian terampil mengatasi masalah, memiliki pergaulan yang baik, kemudian menjadi ahli pencegahan masalah narkoba, menerapkan pola hidup sehat, makan, tidur teratur, ya, olahraga, memperkuat iman dan takwa kepada Tuhan, ya. Jadi orang-orang yang punya iman itu jarang sekali yang terpapar narkoba. Kegiatan positif dan terakhir membangun komunikasi dan hubungan baik terhadap keluarga.
Ya, sampai sini bagaimana pemahaman kamu tentang narkoba dan upaya pencegahannya? Sudah paham ya? Maka selanjutnya silakan kembali ke tempat duduk semula. LKPD-nya juga dikumpulkan ya. LKPD-nya dikumpulkan. Woi, dari LKPD-nya. Ya. Selanjutnya kita masuk pada pos tes untuk mengukur kemampuan kamu untuk dibandingkan dengan tes tadi ya, untuk melihat peningkatannya. Silakan dibagi di belakang. Yang satu orang aja. Ya. Ini dibawa ke belakang. Seperti tadi ya, buka di Google, ketik link di depan. Dapat? Oke, silakan ketik di Google link di depan. Dikerjakan seperti tadi, tuliskan nama, kemudian kelas, ya. Jangan lupa dijawab sesuai dengan pemahaman kamu hari ini. Ya. Silakan. Ada yang kesulitan mungkin? Bisa semua? Bisa. Baik. Yang lain sudah? Wah, postisnya dapat 100. Ya, sudah semua? Sudah. Cek dulu. Siapa yang tertinggi? Wah, banyak yang dapat nilai bagus ya. Eren dapat 100. Evangelina dapat 100. Eri dapat 100. Desi dapat 100. Tepuk tangan dulu. Dibanding dengan nilai post test tadi, dibanding dengan nilai pretest tadi, nilai post testnya jauh lebih baik dari nilai pretestnya ya. Berarti kamu bagus belajar hari ini. Tepuk tangan. Kamu kumpulkan dulu tabletnya. Kita akan melakukan refleksi. Kumpulkan dulu tabletnya dulu. Ini dititip aja sama temannya. Siapa yang mau maju? Silakan titip aja dulu semuanya maju ya. Yang deretan sini siapa yang mau kumpul di depan tabletnya? Sekarang kita masuk di refleksi ya. Silakan kamu isi tabel refleksi berikut sebagai bahan pembelajaran kalian dan bahan pembelajaran ini untuk pertemuan berikutnya. Apa yang harus kita perbaiki, ya? Apa yang harus kamu lakukan untuk pembelajaran berikutnya dan apa yang ibu akan lakukan untuk pembelajaran berikutnya untuk meningkatkan proses pembelajaran di kelas. Tulis nama dan jawabannya, ya. Baik, sudah? Sudah.
bacakan. Baik, Ibu akan bacakan beberapa dari temanmu yang apa yang Anda pelajari dalam belajar tadi tentang narkoba, katanya tentang apa? Tentang ya narkoba, narkoba. Apa yang Anda senangi bisa lebih dalam mengetahui tentang narkoba. Saya senangi dalam belajar ini saya tahu tentang narkoba. Apa yang tidak disukai tidak ada. Apa yang Anda menguasai yang saya pahami tentang narkoba. Orang-orang yang masuk ke penjara yang dikuasai tentang narkoba dan zat adiktif. Oke, baik, bagus ya. Berarti untuk pembelajaran berikutnya kamu harus lebih banyak membaca dan banyak bertanya sama guru. Ya. Nah, untuk yang masih belum paham nanti kita akan pelajari lebih lanjut ya. Nah, untuk pertemuan berikutnya persiapkan diri untuk ulangan harian ya tentang zat adiktif dan adiktif. Kita sudah belajar 4 minggu yang lalu tentang semuanya. Jadi minggu depan kita ulangan harian. Jangan lupa persiapkan diri di rumah, dipelajari materi yang sudah Ibu berikan sebelumnya ya. Baik, sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini, Ibu minta satu orang untuk memimpin doa. Silakan. Ella. Baik, silakan Ella. Ibu dan teman-teman, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam surga, terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal pembelajaran kami hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan yang menjaga ampuni setiap salah dan dosa dan pelanggaran yang kami buat. Dan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Terima kasih atas pertemuan hari ini. Ibu hari pembelajaran hari ini dengan ucapan selamat siang.